untuk kita yang latar belakangnya umum merespon ide dan saran daripada beberapa orang kita, karena tidak semua guru-guru yang mengajar di IB Center basic backgroundnya berlatar belakang pendidikan agama, sehingga bisa jadi ada hal-hal yang belum diketahui padahal kita berada di pondok. Ditambahnya nanti sebagian masyarakat kalau sudah mengajar di pondok, orang menganggap sudah mumpuni di bidang dasar ilmu-ilmu agama. Hampir sama dengan anggapan kita, orang kalau sudah bekerja rumah sakit, yang ada di benak kita ini tahu nih tentang penyakit. Padahal tukang sapu juga di rumah sakit, tukang masak aja, tukang pel aja juga. Orang menggalas di masjid juga. Jadi seperti itulah di pondok. Tapi orang anggapannya kalau di mana mengajar di pondok, orang sudah anggap itu pondok. Sama dengan anggapan orang di mana di UIN. Padahal di UIN itu lebih banyak jurusan yang tidak jurusan keislamannya. Lebih banyak jurusan yang lainnya. Tapi orang sampai sekarang menganggap UIN itu sudah di situ didalami yang khas-khas ilmu syar'i saja. Begitulah pondok. Jadi usul dan ide itu kita terima. Malahan ada Ustaz Jumadi mengusul kami ini setiap minggu bertemu-temu lah, bicara-bicara di tempat Abi yang di dalam katanya. Karena kita juga perlu penyegaran dan asumsi amunisinya ya, menambah amunisi tentang hal yang perlu kita ketahui bersama. Akhirnya kita bulatkan, kita awali dulu di hari Abi. Di hari apa? Di hari agenda bulanan. Dan sekedar mengingatkan kita semua bahwa karena tonjolan kita di tahun ini dan tahun ke depan adalah adab, saya berharap adab itu bukan hanya untuk dipajang, dihafal oleh anak-anak, dan menjadi syarat untuk ujian semester. Adab itu, hafal mereka adab yang 20, berapa yang mesti mereka hafal, kita minta kepada wakil kurikulum juga sudah jelas berapa syarat adab-adab itu yang harus mereka hafal sebagai syarat untuk ikut semesteran tidak salah Desember ini. Desember ya. Kita di sini ada 20 adab. Nah, kira-kira berapa itu Ustadz Dian dan Ustadz Reno yang harus mereka hafal di luar kepala sebagai syarat untuk ujian semesteran, supaya mereka juga itu adab itu ada di benak mereka jalankan atau tidak jalankan, kita usahakan dulu menghafalnya. Begitu juga kita di sini, itu bukan hanya untuk anak-anak tapi untuk kita juga. Mari kita melaksanakan adab Islami itu, karena kita memang sudah menonjolkan adab itu berkali-kali dalam penyampaian kita kepada anak-anak. Adab itu lebih utama dan lebih dahulu daripada ilmunya. Bahkan ilmu pun baru dapat dipahami ilmu setelah orang ini beradab. Baik adab ketika belajar, ataupun adab kepada gurunya, adab kepada buku, dan adab kepada teman, dan adab kepada sarana tempat di mana dia belajar. Itu dipelajari itu. Saya harapkan guru-guru kita juga harus sedikit banyak memahami adab-adab kita di sini, minimal yang 20 itu. Kalau saya punya saran juga Pak Boreno, besok guru-guru yang mengajar sini dikasih target juga hafal adabnya. Ya, ini kan usul ini. Adab dengan begitu bukan hanya di murid. Dan karena kita juga sudah memulai penerimaan murid baru, insyaallah Senin depan, tanggal 16 Oktober, dan brosurnya sedang dicetak. Cuman sudah kita bagikan lewat media sosial, lewat dan lewat FB dan Instagram.
Karena Ustazah Retno hanya punya Instagram, Abi rasa mudah-mudahan juga sudah dibagikan di Instagram. Kalau bisa masuk brosur ke Instagram, bisa kan? Bisa saya. Saya lihat Instagramnya belum keluar. Ikutlah menyebar-nyebarkan apa. Nggak enak juga kita kalau guru-guru kita tidak ikut menyebarkan brosur itu. Bu Mega, nggak enak kan? Bu Mega ada menyebarkannya. Saya lihat belum ada menyebar. Bantu menyebarkan. Orang lain pun ikut menyebarkan. Tapi kita tidak ikut menyebarkan kan apa namanya? Bukan keterlaluan tapi sudah terlalu. Terlalu dah. Mudah-mudahan Ustaz Baran ikut ya. Ada ikut. Jadi saya mohon Ustaz Dian mencek nanti kalau guru-guru kita kalau belum ada yang ikut menyebarkan. Brosur kita. Dan insya Allah brosur itu akan siap beberapa hari lagi. Kita cetak belum? Besok cetak. Biayanya akan diturunkan lagi. Karena saya PK kemarin kok kemahalan katanya. Saya turunkan biayanya kepada orang yang mengatakan itu. Nah ini sekadar pemberitahuan. Nah kemudian agenda kita dalam setiap pertemuan ini ada tausiah. Nah sekarang yang akan kita sampaikan dalam tausiah ini 3 hal yang sering menjadi bahasa harian dan ucapan kita. Pertama tentang insya Allah. Yang kedua tentang ucapan Masya Allah. Yang ketiga tentang ucapan astaga. Yang sudah banyak astaga. Yang pertama dulu ringkas saja, karena waktu saya juga terbatas. Kata-kata insya Allah. Dalam surat Kahfi ketemu insya Allah, salah satunya. Kemudian ucapan daripada Nabi Ismail ketika dia akan disembelih, juga insya Allah. Kalau dalam surat Kahfi, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Apa itu insya Allah? Kata-kata in itu syarat. Ada syarat. Kalau sya'a menginginkan, menghendaki Allah. Jadi jika Allah menghendaki, digantungkan kepada Allah. Jika Allah menghendaki jadi gitu. Salah satu sifat Allah adalah masyiah atau iradah. Ada iradah, ada masyiah. Hampir sama terjemahannya, pemerkaiannya beda. Kalau iradah, keinginan, kehendak. Kalau masyiah, hampir sama terjemahannya. Nah, kata-kata insya Allah ini kadang salah pasang. Ringkasnya insya Allah itu kepada yang akan, bukan kepada yang sudah. Sehat-sehat saja, insya Allah. Mantap bunyinya, insya Allah. Orang nanya, ada sehat-sehat, insya Allah. Kalian belum ada menjawab. Ini salah pasang. Kalau sehat ya alhamdulillah. Karena kata-katanya pasti telah berlalu. Insya Allah untuk mendatang. Artinya apa? Kalau kita sudah punya tekad, punya kemauan, punya rencana, punya program, satu tinggal lagi. Insya Allah, jika Allah menghendaki jadi. Tanggal sekian, bulan sekian, insya Allah. Tergantung satu lagi, insya Allah. Ayat itu sebenarnya sederhana, surat Kahfi. Wala taqulanna li syai'in. Sekali-kali jangan engkau mengatakan, mengucapkan li syai'in, untuk ini, untuk sesuatu. Saya akan begini, saya akan begitu. Misalnya, la taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Saya akan melakukan ini besok. Ila, melainkan harus dikaitkan dengan insya Allah. Kenapa? Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Wa ma tadri madza taksibu ghada. Seseorang tidak akan tahu apa yang akan dia usahakan, dia lakukan, dia kerjakan, dia perbuat besok.
ilmu kita tidak sampai kepada yang yang ke. Bukan ike, bukan. Ilmu kita tidak sampai kepada ke. Ke itu kan akad. Nah, ilmu kita baru kepada yang telah. Yang telah itu pun banyak yang hilang, banyak yang lupa. Dan yang sedang, yang akan datang tidak tahu. Yang akan datang bagi kita gaib sementara, gaib dua. Gaib itu dua. Nah, salah satunya gaib sementara. Besok gaib sementara, sebentar lagi gaib sementara. Apa yang ada di rumah juga gaib sementara, tidak tahu kita. Menjelang kita tahu, itu gaib sementara sifatnya. Jadi apa-apa yang akan terjadi, apa yang berlaku tidak boleh kita pastikan. Kita pasti apa? Biasanya iklan. Kita pasti bisa. Nah, ini sudah dalam bahasa akidahnya ini sudah harus diperbaiki. Kalau kita pasti bisa, pasti menang, izin tidak izin, restu tidak restu, boleh tidak boleh bagi Allah. Yang penting kita harus bisa menang. Pasti tidak boleh. Pasti itu kata-kata yang tidak dapat dibantah. Makanya bahasanya insya Allah kita bisa, insya Allah kita menang, insya Allah kita berhasil, insya Allah kita mampu. Dikaitkan kepada Allah. Apa sya'a masya Allah sama masyiah. Nah, bagi kita di sini apapun yang kita rencanakan, yang kita program, yang kita buat, yang kita sepakati, misalnya setuju, sepakat. Ada yang punya isi enggak? Punya usul enggak? Ada. Kita sudah semuanya kompak ini akan melakukan ini di hari apa? Di hari H sudah. Insya Allah kita sepakat untuk melakukan itu di hari H. Insya Allah. Jangan pakai insya Allah untuk melepaskan jawaban. Dia tidak akan pergi. Dia tidak mau. Dia tidak pingin. Insya Allah sih jawabnya tuh. Itu melecehkan kalimat. Baca di pai. Insya Allah lah. Insya Allah lah. Insya Allah lah. Atau insya Allah sih jawabnya tuh. Dia tidak akan pergi. Dia tidak mau, dia tidak suka, dia tidak kepingin. Jawabannya insyaallah lah. Insyaallah itu dalam ilmu kita pasti. Dalam ilmu kita pasti. Karena kita sudah bertekad, sudah berazam, sudah bertekad, sudah berencana, sudah berkeinginan. Tidak ada lagi, tinggal satu saja. Meminta taufik Allah. Taufik itu kata guru saya dulu kan kecocokan, kesesuaian. Yang sesuai namanya muafak atau muafik atau muttafaq. Sesuai yang cocok kan? Pernah dengar tak hadis muttafaq alaih? Apa muttafaq alaih itu Ustaz Imran terjemahnya bahasa kita? Disepakati kan? Muttafaq alaih. Disepakati atasnya hadis ini oleh Bukhari Muslim. Orang yang cocok sesuai, cocok. Ana muafik, saya cocok, saya sesuai, sepakat dengan itu. Ada pula kaidah yang bagus. Ittafaqu alla yattafiqun. Mereka sepakat, mereka cocok untuk tidak cocok. Mereka sepakat untuk tidak sepakat, mereka cocok untuk tidak cocok. Ittafaqu alla yattafiqun, cocok. Taufik itu kecocokan, kesesuaian antara apa yang telah Allah gariskan, yang telah tentukan dengan kita rencanakan. Jadi kita minta taufik berarti apapun rencana kita, apa usaha kita, mudah-mudahan sesuai dengan apa yang telah Allah gariskan. Makanya perlu kita minta taufik. Kita mohon taufik Allah, petunjuk Allah. Apa petunjuk Allah? Agar apa yang kita rencanakan sesuai dengan apa yang digariskan Allah, ditetapkan Allah. Baru insya Allah. Jadi dalam ilmu kita, insya Allah itu satu-satunya tinggal. Rencana sudah matang,
persiapan sudah, panitia sudah, apalagi segala macam sudah siap, termasuk programnya, schedule-nya, pembawa acara, semua sudah. Nah, satu lagi yang tinggal, dapat restu, dapat izin daripada raja di raja alam semesta, itu Allah Al-Malik, Al-Malikul Haq, daripada penguasa alam, karena dialah pemilik izin, pemilik restu. Apapun yang akan direncanakan, kalau tidak dapat restu tidak jadi. Satu helai daun pun tidak gugur, satu biji pun tidak akan lepas dari tampuknya kalau dia tidak izin. Kalau ada yang terjadi tanpa sepengetahuannya, tandanya dia tidak sempurna. Allah itu maka disebut dengan maha suci daripada kekurangan. Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala. Apa? Kalimat yang kita baca untuk menyatakan kemahasuciannya daripada kekurangan. Dia maha sempurna. Segala yang namanya kurang, yang negatif, yang jelek, yang buruk, yang tidak baik, yang tidak patut, tidak ada bagi Allah, karena dia maha sempurna. Maha sempurna. Jadi kalau ada yang terjadi, ada yang jatuh, ada yang lepas, ada yang tanggal, tidak tahu Allah, ini berarti Allah tidak sempurna bagi orang. Intinya, tidak ada yang tahu kecuali Allah, dan tidak ada yang terjadi kecuali izin Allah. Sehingga dalam surat Al-An'am disebutkan daun selai, biji sebuah, yang basah dan yang kering, semuanya dalam ilmu Allah. Karena semuanya dalam ilmu Allah dan semuanya telah digariskan, ditentukan, kita harus minta izinnya. Apapun minta izinnya. Makanya tali-talinya kita baca, awalilah dengan bismillah, itu kan minta izin. Terlalu banyak manfaat, fadilah, keutamaan bismillah di awal pekerjaan. Antara lain dengan bismillah itu, di samping kita menyatakan apa yang kita lakukan itu atas nama dia, untuk dia, karena dia, sekaligus juga minta tolong. Namanya bi itu isti'anah, minta tolong, agar apa yang kita lakukan itu mendapat rahmatnya, berkahnya, petunjuknya. Nanti kalau Ustaz sempat, bacalah buku apa yang ditulis oleh syarah daripada Tafsir Jalalain, yaitu kitab Al-Futuhat Ilahiyah di jilid 8. Makna bismillah itu salah satunya misalnya gini. Kita sekarang bekerja, melakukan satu, kita diperintahkan baca bismillah. Di samping bismillah itu kita nyatakan, kita alamatkan bahasa kita bekerja untuk Allah, karena Allah, agar harap pahalanya, balasannya. Juga namanya isti'anah. Aku memulai pekerjaan ini dengan meminta pertolongan Allah, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, agar pekerjaan ini sukses dari awal sampai akhir. Bismillah. Bagi kita yang dari umum tuh isti'anah itu begini dah. Ini dah. Ada pena saya. Ini ada kitab. Sayangnya satu enggak saya bagi-bagi ini. Ini kitab. Ini. Bahasa Ustadz Denonya dan Ustadz Imrannya dan bahasa Ustazah Sahranya. Katabatu bil qalami. Katabtu bil qalami. Write to. Apa bahasa Inggrisnya? Saya menulis dengan pena. Kata dengan itu dengan bantuan pena. Maka jadilah bi di situ maknanya isti'anah. Tanpa pena saya tidak bisa menulis. Katabtu bil qalam. Masyaitu birrijli. Aku berjalan dengan kaki.
Aku pergi dengan kendaraan. Kata-kata bi isti'anah. Apa isti'anah? Pertolongan. Dengan meminta pertolongan, melalui pertolongan, melalui bantuan. Tanpa pena saya tidak menulis. Bara itu aku meraut. Meraut dengan apa? Bi peruncing. Bi peruncing. Aku meraut dengan bi peruncing. Dengan bantuan peruncing atau bisikin dengan pisau. Tanpa itu tidak bisa meraut. Itu yang ba. Kita bawa kepada bismillah. Ini. Dalam bahasa sananya, sebelum kata-kata bi itu, ada diperkirakan, ditakdirkan kata-katanya bara'atu atau abtadi'u. Aku memulai ini. Atau nabda'u. Kami memulai apapun yang kita mulai. Mau makan, mau minum, mau mandi, mau menyapu rumah, mau memasak, mau acara, mau ke sawah, mau ke parak, mau ke ladang, mau berusaha, mau menggalas, mau pergi. Menggalas apa namanya? Menggalas? Apa? Berjualan. Kok menggalas misalnya? Ibu Ike guru sanusia. Menggalas itu apa itu? Ya. Nah ini dia. Jadi berarti saya memulai pekerjaan ini. B. Dengan mengharap, memohon pertolongan Allah. Aku sebut namanya dengan mengharap, memohon pertolongan Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang makasih, Maha Sayang. Agar pekerjaan ini sukses dari awal sampai akhir. Aman-aman saja. Bismillah. Itu Bismillah ada awal. Karena tanpa bantuannya, tanpa pertolongan, tanpa izin restunya tidak jadi. Tidak jadi. Apapun dia. Bismillah. Saya telah rencana bulat segala macam. Nah, setuju. InsyaAllah ini kita lakukan besok. InsyaAllah. Mulai dengan Bismillah. Lalu apa yang kita sepakati, apa yang kita janjikan dan apa yang kita rencanakan, InsyaAllah. Baru InsyaAllah. Kata-kata in kan tergantung nih, tergantung. InsyaAllah. Jika. Kata-kata in, jika. Kan ada jawabnya tuh. Ibu Ira datang. Ada Bu Ira. Apa jawabannya in? Fi'il syaratnya sya'a. Masih ingat tak Bu Ira? InsyaAllah. Kan ada jawabnya tak? Apa jawabnya? Takdirnya. Kita bikin saja. Jika Allah berkehendak, jadi, jadinya jawabnya. Jika Allah berkehendak, pergi. Jika Allah berkehendak, bulan Desember, puncak bulan November. November. Mukarram? InsyaAllah, jika Allah berkehendak, jadi bulan November. Jadi bulan November itu namanya jawab. Ya jawab, Bu Ira? Jawab. Jawab syarat ya. Jadi ada yang tergantung kepada kehendak dia. Makanya kita tidak boleh membaca insyaAllah, menjanjikan, memastikan sesuatu kalau tidak insyaAllah. Ayat itu kan teguran untuk Nabi, karena beliau pernah kelupaan membaca insyaAllah, sekaligus untuk pelajaran kita. Pernah wahyu terlambat turun kepada beliau 12 hari, ada mengatakan 14 hari, ada mengatakan 3 hari, macam-macam. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka ma wadda'aka, tidaklah meninggalkanmu Tuhanmu dan tidak pula benci. Karena wahyu tidak turun-turun, Nabi timbul apanya beliau. Ada apa? Kenapa wahyu tidak turun? Sehingga beliau sedih. Rupanya dalam sebuah riwayat dikatakan beliau kelupaan membaca insyaAllah, sehingga tertundalah wahyu turun, sampai-sampai beliau menjadi cemeh daripada musuh-musuh beliau, karena mereka bertanya yas'alunaka. Beliau jawab besoklah. Rupanya wahyu nak turun besok. Nah kita begitu.
Tidak boleh kita menjanjikan sesuatu tanpa menyebut insyaallah. Merencanakan sesuatu sematang apapun, sehebat apapun, taktik strategi kita harus insyaallah. Karena kita tidak dikasih tahu dan tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Surat Luqman ayat terakhir ayat 34 itu dia. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada, apa yang akan dikerjakan besok dia tidak tahu. Itu insyaallah. Jadi pemakaian insyaallah untuk yang akan. Kita ulang lagi, jangan untuk yang sudah. Saya pernah dulu kira-kira di tahun 96-an. Tahun 96 saya diundang mengaji di situ tempat tanpa saya sebutkan tempatnya karena menjaga perasaan Umi, karena ini di kampungnya, tapi saya sebutkan juga jadinya. Dikasih pengumuman oleh angku, Bapak, ibu-ibu, jamaah kaum muslimin muslimat, remaja, remaju, bahwa jangan lupa malam kini kita mengadakan pengajian. InsyaAllah gurunya lah tiba ni bersaji. Pak, saya payah juga menahan. Yang beritahukannya angku itu orang yang berilmu. InsyaAllah guru kita lah ada di musaji. Wah, kata yang tepat bukan insyaAllah, tapi alhamdulillah guru kita lah tiba. Kalau insyaAllah belum. InsyaAllah sebentar lagi kita mulai acara. Pas. Alhamdulillah acara kita sudah berlangsung. Baru pas. Baru pas. Saya tanyalah kepada Ustaz PRT ini. PRT, ini sehat-sehat saya. Amat pejah. Hendak PRT yang jawab. Saya tanya dulu sama istri saya. Saya tanya, alhamdulillah, bukan insyaallah. Insyaallah Bu Neneng tiba. Sudah tiba belum? Bukan insyaallah lagi, apa lagi? Alhamdulillah. Jadi arisan dibagi gitu kan? Alhamdulillah Neneng tiba. Itu bahasanya begitu. Tadi sudah saya permisikan Bu Neneng sama hadirin hadirat. Beliau karena diancam karena berada di Padang Panjang, sehingga beliau mendapat ancaman kalau cepat ke sini nanti terlambat. Tidak jadi acara, jadi beliau terlambat. Itu insyaallah dan alhamdulillah. Satu, tinggal waktu kita tidak berapa menit lagi. Masya Allah yang kedua. Ini khutbah kemarin saya sampaikan, supaya saya ulang lagi. Masya Allah. Pertama, kesalahan ucap. Kita kadang-kadang lupa pula membetulkan ejaannya. Karena sering kita dengar bacaannya seperti itu, kita baca seperti itu. Seperti ya, Assalamualaikum. Itu kan Assalamualaikum orang Jawa namanya itu. Assalamualaikum. Kalau bahasa yang benarnya kan tidak begitu bunyinya. Assalamualaikum. Kalau kum kan berubah artinya. Tidak salah kalau pak baju apa itu? Kum ini ya. Kum di sini. Tempat yang longgar. Kum. Jadi keselamatan atas lengan baju atau kerah baju atau kantung baju yang besar. Kum. Keselamatan atas kum. Karena keranjingan bahasa saya. Assalamualaikum. Jangan dia. Kalau tidak kita biasakan membaca sesuai dengan lafaznya, salah. Sama dengan Masya Allah. Masya Allah. Kan berjalan Allah jadinya. Kemana Allah berjalan? Kan Masya ya. Masya yamsi. Ustaz Imran. Ya. Ustaz Zahira. Masya ya yamsi. Masya Allah. Masya Allah. Ejaannya benar. Masya Allah. Kan tiga kata itu. Masya Allah.
Kalau bahasa senangnya 3 kalimat. Ma syaa Allah. Menjadi kalam dia. Al-kalamu wal lafzu ya. Jadi kalam dia. Jadi kalau baca juga Masya Allah. Jangan seperti saya juga baca Masya Allah. Jangan begitu pula. Pokoknya baca. Apa Masya Allah? Kita baca ketika melihat yang mengagumkan, yang menakjubkan, yang mengherankan. Yang ada pada diri kita, keluarga kita, anak kita, harta kita, usaha kita. Masuk ke komplek Abi Center ini. Masya Allah. Pasti. Kenapa? Dulu 4 tahun yang lampau tak ada ini. Jalan di sini tidak ada ini ya? Tidak ada. Tapi bisa juga saya membaca kalimat namanya astagfirullah. Apa itu? Jalan ke rumah saya dihambat. Buat ini bilang astagfirullah. Dulu saya lancar ke belakang, dihambat gini. Astagfirullah. Masya Allah jawab. Masya Allah. Mengagumkan. Kenapa? Dulu tidak ada. 4 tahun yang lampau. Karena dulu mula-mula bulan Maret 2020. Bulan Maret 2020. Jalan belum ada. Belum. Jalan itu panjang liku-likunya tapi pendek jadinya. Pendek jadinya. Ya Masya Allah. Mengagumkan, mempesona, mengherankan, menakjubkan. Masya Allah. Jadi ketika kita melihat sesuatu yang mengagumkan luar biasa, ya Masya Allah. Seperti melihat harta. Kalau dalam surah Kahfi kan melihat harta. Walaula idh dakhalta jannataka qulta Masya Allah. La quwata illa billah. Jadi kalau kita melihat milik kita, harta kita, anak kita, pasangan hidup kita, pekerjaan kita mempesona, mengagumkan, menakjubkan, jangan kita lupa diri, kita baca Masya Allah. La quwata illa billah. Apa itu Masya Allah? Dua pemahaman. Pertama, sebelum ma ada ditakdirkan kata hurufnya itu haza. Hada Masya Allah. Hada Masya Allah. Kalimat haza. Ini semua ma, kata-kata ma itu silah yang Allah kehendaki. Saya bawa ke diri saya. Itu sebelum kepada semua. Saya sekarang umur saya 58 tahun lebih. Beberapa hari. Dalam hitungan Masehi. Kata ibu saya dilahirkan tanggal 7 September. Sekarang sudah tanggal 8. Berarti sudah lebih 10 hari lebih ya. Umur saya 28 dibilang Masehi. Tapi kalau bilang Hijriah sudah 60 tahun. Tidak berapa lama lagi. 60 tahun. Sepanjang hidup saya itu saya lalui, saya tidak pernah membayangkan ketika saya bujang-bujang saya seperti ini. Tidak pernah. Bercita-cita pun tidak pernah. Membayangkan pun tidak pernah. Seperti sekarang ini, entah bagaimana saya sekarang, perjalanan hidup saya tidak pernah. Maka saya baca Masya Allah. Saya tidak pernah tahu apakah saya akan pandai bicara kitab kuning, tahu nun saraf, pernah pula mengajar pesantren, atau sampai ikut mendirikan pesantren. Tidak pernah ada di kepala saya. Tidak pernah ada. Karena saya dulu dari sekolah teknologi. Dan akan melanjutkan ke Bogor. Tapi tidak jadi ya. Kalau dulu tidak jadi itu frustasi saya. Karena dipatahkan semangat saya oleh seorang perempuan. Jadi tidak jadi. Rupanya tidak jadinya keloknya ke situ. Karena saya undangan dulu. Sekarang begini dia. Kenapa? Ya Masya Allah. Tidak tahu, tidak pernah perencanaan begini. Bisa pula bersama-sama dengan kita semua mendirikan pesantren. Hitung-hitung sudah 4 pesantren. Masya
Allah menghilangkan ujub, menghilangkan bangga diri, semuanya ini, ya, hada, ini ma yang sya'a menghendaki Allah untuk saya, untuk kita. Sipit yang keluar sebentar ini dia harus baca Masya Allah. Nah, kok dia alih dulunya Pit? Saya kok tidak nampak sipit itu, tidak melihat saja jadinya. Dia harus bilang Masya Allah. Karena dulu dia bisa saja saya diterima oleh bisenter, syukur ya Allah, syukur. Berapa hari saja silahkan. Sekarang sudah setiap hari masuk, kan baca Masya Allah. Ya begitu Pit. Kenapa? Ya kita kalau tidak bekerja, kita sarjana menjadi apa? Apa namanya? Walaupun honornya pembeli badak pipa nomor 4 saja kadang-kadang tidak cukup. Tapi biarlah daripada omelan orang. Apa mau saya kuliah? Orang tidak kuliah. Kan itu biasanya dibaca orang. Bisa kita kerja. Bisa pula mengajar di sini. Tempat lain tidak bisa mengajar. Kemana bisa? Penuh. Atau tidak terima orang. Makanya kita tidak bisa mengajar tempat lain kan alasannya itu. Penuh, tidak terima orang. Atau kita malas ke sana. Bisa mengajar sini. Pula. Masya. Kenapa Masya Allah? Di luar sangkaan. Di luar dugaan. Ya, kemarin Pak Mencayong saya SMS ya. Masya Allah, saya jadi karyawan Nabi Center katanya. Belum jawab Pak Ucok ya. Pak Ucok kenapa dijawab? Tanya Pak Mencayong. Masya Allah, saya diterima menjadi karyawan Nabi Center. Ya betul Pak Mencayong, Pak Mencayong. Masya Allah. Pada diri, pada anak. Ibunya Ustadz Firly ini harus baca Masya Allah. Masya Allah, anak saya si Firly juga jadi dia kiranya wisuda. Dulu tak terbayang, sudah. Tak terbayang dia kuliah dulu. Rasa-rasa tak bisa, sekarang bisa. Ya itu Firly. Muridnya, ibunya kan pernah satu lokal dengan Nabi dulu kan? Satu kelas dengan Nabi ibunya. Bapaknya teman sekelalok saya. Ibunya satu lokal dengan saya. Siapa nama ibunya? Hah? Si Khairat ya. Khairat. Tahu saya sejarahnya. Cuman saya sering di depan, dia sering di belakang duduk. Saya sering di depan. Dan saya sering memunggungi dia ketika saya nulis di depan. Nah, satu lokal saya kan. Tak terbayang baginya anaknya si Firly ini menjadi sarjana agama. Tamat di Man Ali Parabi. Tamat sekarang. Masya. Karena di luar dugaannya. Jadi ketika ada sesuatu di luar dugaan kita, di luar rencana kita, terjadi dia. Rahmat yang luar biasa. Masya Allah. Walaula izdakalta jannataka. Kenapa ketika engkau masuk ke kebunmu, melihat hasilnya luar biasa. Usahamu yang luar biasa. Mestinya engkau ucapkan Masya Allah, la quwata illa billah. Ini yang Allah kehendaki untukku. La quwata illa billah. Karena tidak ada sedikit pun kekuatan kemampuanku untuk ini semua. Baru pas Masya Allah. Jangan bilang ini kan jut tulang pek karek ko dulu. Keulitan kesabaran. Jadi kita masih membanggakan diri, kemampuan diri. Tidak boleh itu. Sering kita tertipu dengan kemampuan diri kita. Seakan-akan kita punya tenaga, punya kemampuan sendiri tanpa Allah. Padahal semuanya anugerah Allah. Kenapa ditambah dengan Masya Allah la quwata? Karena memang tidak ada kekuatan apapun. La quwata kan la nafi lil jins. Apapun bentuk kekuatan tidak bisa, tidak ada kalau tanpa Allah. La quwata illa billah. Itu bacaan Masya Allah. Jadi masalah untuk yang mempesona, mengagumkan, mengherankan atau mencengangkan tingkah laku orang. Di luar dugaan kita tingkah lakunya, Masya Allah, baru pas. Adik kawan kan Masya Allah terus, Masya Allah saja terus, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Entah apa ini Masya Allah kan. Kawan saya banyak yang janggutnya lebih panjang daripada saya, sering mengatakan Masya Allah, Masya Allah.
Ini apa nih? Nggak sampai ilmu saya ke sana bilang. Insya Allah. Jadi bacaannya bagus, tapi kadang-kadang nggak di tempatnya. Karena di tempatnya. Jadi letakkanlah dia pada tempat itu, masya Allah. Masih ada waktu 1-2 menit lagi. Kemudian bacaan astaga, sekali-kali jangan diulang lagi astaga. Astaga itu tiba di sejarah namanya distorsi. Asal katanya astaghfiru. Dia itu dulu fiilnya fiil sulasi, gafara. Kalau salah saya perbaiki Ibu Ira ya. Gafara, menutup. Ini gafara namanya nih, menutup. Ini gafara namanya. Ini bisa namanya mighfar. Alat yang dipakai untuk menutup. Sehingga helm baja itu besarannya mighfar. Untuk kepala. Sehingga tidak nampak. Apa yang ditutupinya tidak nampak. Ghafarat. Allah menutupi dosa kita, ya, namanya ghafar. Ditambah sulasi mazid 3 huruf. Astaghfiru. Aku meminta tutupan. Atau meminta agar Allah menutupi. Astaghfirullah. Aku minta, memohon, kan talab. Aku minta Allah menutupi dosaku. Astaghfirullah. Huruf tambahannya alif sinta. Bukan alif cinta. Alif sinta. Asal katanya ghafara, tambah alif sin dan ta. Ya Bu, ya gitu ya. Sulasi majid istighfaran. Kan tidak salah saya. Kalau Bu Ira tidak menggeleng, betul saya ya. Asalnya ghafara. Kalau kita baca astaga, membuang 2 huruf asal. Bisa terbayang enggak? Ada salmi di sini. Lupa nih. Guru Nahwu Sarah yang terkenal pula di sini, salmi. Salmi ini. Kalau salma salah manis. Kalau salmi salah minta. Ya kan? Astaghfiru, aku meminta ampun. Asal katanya ghafara, mengampuni atau menutup. Kalau kita baca astaga, hilang huruf asalnya 2, fa dan ra. Tanpa kita sadari, kita sering membaca astaga, dan tanpa kita sadari kita sudah berdosa. Karena itu kalimat zikir, itu kalimat Al-Quran, itu kalimat hadis, itu kalimat yang mulia. Akibat kita tidak pernah bertanya atau berilmu atau membaca. Itu populernya lagu itu, astaga itu sebelum Al-Mukarram lahir. Al-Mukarram tahun berapa lahir? 70? 90 sudah. Nah, lagu Billboard, Madu Daracun, astaga lagunya. Astaga. Semenjak itu makin populer astaga. Tanpa disadari banyak orang baca astaga. Apa itu? Astaga. Astaga, apa astaga? Kalau bahasa Minang astaga itu buruk. Asatakana di kau. Astaga. Kalau bahasa Indonesia namanya asbun, asal bunyi saja. Kalau di Minang astaga apa? Asatakana di kau. Jadi setelah tahu tidak boleh baca, berdosa kita, melecehkan ayat. Yang kedua, kita sudah melakukan suatu perbuatan pembenggalan terhadap
ayat dan hadis Nabi. Kita harapkan itu minta ampun, jadinya tidak minta ampun. 3 kalimat yang kita sampaikan dalam tausiah pagi ini, karena 3 kalimat itu populer. Insyaallah. Ayo. Nah, perbaiki lagi. Ini masyaallah lagi nih, masyaallah. Masya Allah. Baru enggak astagfirullah loh. Astagfirullah. Astagfirullah. Mudah-mudahan penyampaian kita ini ada faedah dan manfaatnya untuk kita bersama, terutama bagi yang belum tahu selama ini. Saya kasih tahu, yang sudah tahu ya memantap-mantap lah. Kalau yang sudah tahu betul, simak saja, nanti mana tahu saya salah bisa dikasih tahu. Demikian pertemuan awal kita. Sementara kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin.